Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Pada video kali ini, kita akan coba membahas sebuah sepeda motor bertenaga mesin helikopter atau turbosaf sebagai penggeraknya. Yang sebenarnya untuk sistem kerjanya dulu sempat mau kita bahasin tapi belum kegarap sampai sekarang. So kita bakalan coba lagi untuk lanjutin projectnya. Dan kira-kira seperti apakah motor yang akan kita bahas di video kali ini? Sebelum kita lanjut, kita mau nawarin kaos bertema otomotif mulai dari GDM, Superbike, MotoGP, dan lain-lain dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua cuma 45 ribuan aja. Yang pastinya tebal tapi tetap adem saat dipakai. Dan untuk nanti kalau ada teman-teman yang cari baju dengan harga yang lebih terjangkau lagi, kita bakalan bikin juga 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. So tanpa ragu-ragu langsung aja cek link produknya di kolom deskripsi di bawah ya. Turbin ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai penggerak pesawat saja. Nyatanya hal ini bisa dilihat pada motor MTT Turbine Superbike Y2K. Mesin yang dipasang pada kendaraan ini adalah mesin turbosaf dari Rolls-Royce Allison seri 250. MTT Turbine Superbike Y2K dibuat oleh Tech McLinter, bukan melintir, tepatnya di perusahaan Marine Turbine Technology yang diproduksi pada awal tahun 2000-an. Seperti namanya, motor ini hadir menggunakan mesin turbojet, yang dimana untuk jam terbangnya sudah habis dan mereka rombak ulang serta modifikasi. Idenya ini boleh juga nih, harusnya tiap mesin turbin dari pesawat bekas diginin aja, barangkali bisa diproduksi massal. Nah, mesin yang sudah dirombak dan dimodifikasi tersebut kemudian dipasangkan ke motor dengan sasis yang terbuat dari aluminium dan diselimuti juga dengan fairing yang terbuat dari serat karbon yang terkenal premium, ringan, dan juga kuat. Hasilnya, motor turbin racikan Ted McLinter ini bisa menghasilkan tenaga hingga 315 horsepower pada 52.000 rpm. 52 ke rpm, puas nggak tuh? Dengan torsinya juga di 578 Nm. Output daya dengan kecepatan putaran yang super jumbo ini disalurkan ke transmisi otomatis 2 percepatan sebelum akhirnya dialirkan lagi ke roda belakang. Menurut salah satu buildernya, selain menggunakan mesin jet, dalam perjalanan risetnya, ternyata mesin ini juga diberikan beberapa perombakan untuk menghasilkan peningkatan performa, yang bisa menghasilkan tenaga yang sebelumnya dari 315 horsepower bisa dimaksimalkan lagi hingga 414 horsepower, dengan torsi di angka 676 Nm. Dan output kecepatan yang dihasilkan saat dites, motor bermesin jet ini bisa meraih top speed di angka 402 km per jam. Untuk kita, untuk kecepatan ini udah agak di luar nalar nih. Bisa dibilang ini juga bukan super bike lagi, tapi kita bisa bilang juga ultra bike. Nah, dengan output daya yang setinggi itu, jelas bisa bersaing dengan motor baru saat ini sekalipun. Contohnya kita bisa ambil H2R atau H2R dengan superchargernya. H2R dari Kawasaki aja untuk output dayanya baru di angka 326 horsepower. Sedangkan Y2K untuk motor konsep tahun 2000-an masih sangat mampu untuk bersaing dengan teknologi saat ini. Dan karena hal tersebutlah, Y2K pun berhasil memegang rekor sebagai salah satu motor tercepat dan termahal mengingat kehadirannya dengan teknologi mesin jet. Lebih tepatnya, pencapaian tersebut tertulis di Guinness World of Records. Selain dari bagian mesinnya yang sangat menarik untuk kita bahas, ada juga loh bagian lainnya yang gak kalah menarik, yakni bagian fiturnya. MTT Turbine Y2K ini juga memiliki fitur layaknya sebuah mobil, yaitu kamera yang terletak di bagian belakangnya dan terhubung langsung dengan layar LCD. Lalu ada juga penggunaan rem cakram yang tentunya adalah rem cakram paling wahid dari Brembo. Dan selain itu ada juga suspensi belakang monoshock dari Öhlins yang adjustable. Walau memiliki harga yang bisa kita bilang sebagai cara terbaik untuk menguras rekening, tapi nyatanya dari sisi konsumsi BBM malah berbanding terbalik loh. Cap irit tersebut bisa didapat karena mesin ini dirancang khusus untuk mampu berjalan dengan bahan bakar diesel. Dan selain itu bisa berjalan juga dengan cairan yang mudah terbakar seperti alkohol. Tapi jujur sih, kita juga kurang paham mesin tanpa kompresi kok bisa menggunakan bahan bakar diesel.
Kalau ada teman-teman yang lebih paham, kalian bisa bantu kita di kolom komentar di bawah. Dan terakhir kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, yang dimana bagi kalian yang membeli kendaraan ini, kalian akan merasa tenang seumur hidup untuk mengurusnya. Kenapa? Karena ketika kita membeli Y2K, kita juga akan mendapatkan garansi seumur hidup yang sudah jelas tidak kita dapatkan pada pabrikan manapun. Gokil nggak? Oke, kita rasa itu aja informasi yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu untuk meramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the following videos, and thanks for watching.